Kita tuh jadi ngebandingin kerjaan kita sama orang lain. Benar. Ngebandingin terus. Misalnya aku ditelepon nih, dicariin sama beberapa teman-teman, lo kemana? Sorry gue ini lagi di studio, nanti kita ketemuan. Kerja mulu loh, setelah 7 kali diajak, gue nggak bisa. Oh iya, kenapa lu nggak telepon? Nanti lu sibuk. Lah. Not everybody understands the concept of balance, bener gak sih? Halo Sheryl. Halo Mas Danang. Apa kabar? Baik, apa kabar Wak? Artis ya? Amin ya Allah. Bagus. Tolong dipraktekkan ya. Itu ya teman-teman CXO Mania Mantap. Nah, kali ini kami dipertemukan lagi di Lintas Makna, di mana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Sheryl, sekarang lagi common banget. Nah, gue jangan kasih bahasa Inggris dong, teksnya dong. Gue deg-degan kalau ngobrol sama Sheryl pakai bahasa Inggris dong. Sekarang ini lagi common banget. Orang-orang bahas soal work-life balance. Ya, betul. Bahkan dari acara saudara kita itu sudah dibahas bersama Mas Panji Pragiwaksono juga ya. Tapi menurut seorang Sheryl, work-life balance itu kayak gimana? Work-life balance, menurut aku sih pasti ada sedikit kayaknya emang banyak gesekan ya. Nggak semua orang tuh paham tentang kata-kata balance. Ini aku sebenarnya baru dapat bahasan dari Mas Danang tadi sebelum kita mulai. Cuman not everybody understands the concept of balance. Bener gak sih? Itu menurut Mas Danang seperti apa? Agree, karena karena gini deh, orang tuh kalau mikir balance tuh di tengah kan. Padahal kan gak harus di tengah. Betul, iya kan? betul. Semua orang pasti punya takarannya masing-masing. Betul, makanya kami merasa ini penting dibahas soal work-life balance. Karena ada keresahan juga ya Sheryl ya. Dari Pak produser kita yang udah lama nih gak celoteh produser. Kalau banyak orang yang naker work-life balance-nya dia ke orang lain gitu. Iya, betul. Padahal kan beda. Kayak contohnya Sheryl di dunia entertainment. Work-life balance-nya Sheryl gimana? Coba kalau di dunia entertainment spesifiknya. Kalau aku, karena aku kebetulan udah dari masa teens aku terjun ke dunia entertainment. Nih, artis lama. Amin. Lihat, tidak sombong. Amin. Yang baru jangan sombong. Nggak gitu. Maksudnya ke saya. Maksudnya ke saya. Jadi aku baru memahami bahwa aku selama 12 tahun yang aku tahu adalah tempe. Kenapa tadi nyebutin tahu? Aku agak bingung, sorry banget. Yang aku tahu adalah kerja. Oke. Tapi itu sebenarnya hobi aku. Aku suka banget datang ke sebuah pekerjaan untuk bertemu teman-teman baru, untuk tampil. Aku suka sekali dandan soalnya. Habis itu aku suka banget nge-reach out ke orang-orang yang nggak kelihatan, seperti yang lagi mendengar sekarang atau yang lagi nonton sekarang. To me ada kayak dimensi lain gitu yang membuat aku jadi merasa bahwa bisa gitu ya zaman sekarang. Kalau dulu kan kita nggak bisa gitu gercep. Misalnya nih, buat episode ini kita bener-bener sikat, kita syuting pagi, tayang sore. Tapi kan dalam waktu yang berbeda kita bisa bertemu sama orang-orang yang akan nangkep informasi ini di waktu yang berbeda dalam hari yang sama. Tuh buat aku tuh kayak tapi that's something that I love about my work. And that's how I find balance. Kalau aku cuman hari-hari Netflix, chill, and main sama hewan-hewan peliharaan aku bisa gila. Bosen juga kan? Bukan masalah bosennya, tapi aku ngerasa aku jadi gak punya prioritas dalam hidup aku. Iya, kamu emang harusnya diprioritasin. Tapi belum ada. Ingat belum ada, berarti masih ada kesempatan. Kalau dia bilang gak ada itu baru lain urusan. Tapi atau belum ya? mau. Cerita dong. Ya, kok gitu. Sorry. Cuman itu balance aku. Sekarang bagaimana cara aku mencari keseimbangan antara hari-hari biasa aku yang aku mungkin iseng masak atau aku iseng bikin lagu di rumah gitu, sama aku berangkat untuk kerja. But I don't see work as work. Kalau Mas Danang gimana? Menurut gua work life balance itu kurang lebih sama kayak Sheryl. Selama kita mencintai pekerjaan kita kan menemukan bahwa
pekerjaan itu jadi nyaman banget, jadi nggak berasa kerja gitu. Iya, benar. Karena banyak yang bekerja misu-misu, Misu-misu. apa kayak sebel gitu sama kerjaannya Oh, gitu. aduh, tahu banget. Please, Iya kan? habis ini kita bahas itu dong. Oh iya dong. Karena sekarang kita mau kasih selintas fakta by CXO. Itu dia. Profesor dari Queensland University of Technology yaitu Paula McDonald dan kawan-kawannya menyatakan bahwa keseimbangan kehidupan kerja adalah sejauh mana seseorang merasa puas dengan menjalankan segala peran dalam kehidupan di luar dan di dalam pekerjaannya. Itu. And I have to agree with Miss McDonald. Iya, aku juga setuju sama kamu Mbak Paula. Kenapa? Karena ya itu ya kadang-kadang fokusnya jadi bias. Kita tuh jadi ngebandingin kerjaan kita sama orang lain. Benar. Ngebandingin terus, nggak ngeliat apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Yes, dan setiap generasi ke generasi itu mereka tuh ternyata punya perspektif yang berbeda tentang Betul. work-life balance ya. There's 3 types of generations, ada boomers, Gen X, ada juga di zaman kita yaitu millennials. Coba Yes. let's explain tentang Gen X dulu kali ya, Mas. Kita sorry. boomers dulu. Iya, Karena iya, boomers itu 1945 sampai 1960. Jadi mereka ya opa-opa kita ya, kakek nenek, mungkin ada yang bapaknya juga tidak melihat work life balance, tetapi bagaimana mereka bisa bekerja dengan layak dan berdedikasi tinggi. Gitu. Menetap di satu perusahaan dengan waktu yang lama. Contoh ini, film yang bagus tuh itu loh. Siapa? Robert De Niro sama I know, Anne Hathaway. Anne Hathaway. Yeah. The Intern. The Intern. The Intern. Oh, I love that movie Iya, so itu much. enteng banget dan sangat kena ya. Benar. Sangat natural banget, bagus banget. The Intern itu contoh boomer tuh ya, si Robert De Niro itu dia kerja berapa puluh tahun lebih di perusahaan percetakan sampai perusahaan itu tutup. Perusahaan buku telepon. Betul. Gitu. Dan dia bekerja sama dengan Anne Hathaway posisinya di situ dia millennial ya. Iya. Dia millennial di mana segala hal itu fast pace dan butuh cuman kayak ngerjain doang instan lah Iya, ya, iya, instan. iya. Sedangkan Robert De Niro di situ menikmati prosesnya gitu. betul. I love that movie. It's a Itu really bagus good banget. movie. Silakan ditonton ya. Yes. Tapi jangan yang bajakan. Nah, kalau misalkan Gen X itu dari Gen X. tahun 61 sampai 80. Mereka itu memulai di generasi yang work life balance-nya itu sangat dipentingkan. Gimana caranya mereka bisa bagi waktu yang pas untuk pekerjaan dan untuk keluarga mereka. Kalau kata produser kita, beliau mengatakan bahwa di hari Senin sampai Jumat beliau sangat suka bekerja menjadi produser, lalu on Saturday he's going to play futsal, and then di hari Minggu ya udah he spends time with his family. Tapi itu bagi dia adalah balance dalam kehidupannya. Meskipun banyak orang akan mengatakan, hey, kok lo kerjanya dari pagi ketemu pagi lagi, gitu. lo gimana mau bertahan hidup sampai nanti? Soalnya Pak produser kita tuh kerja jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi pagi ketemu pagi gitu. Nah itu dia, bahkan Cuma lebih sejam. 20. Cuma sejam 8 pagi sampai 9 pagi. Dia cuma datang. Oke, bagus. Kok aku gak kesana ya pemikirannya ya? Kan pagi ketemu pagi. Iya, Biar kayaknya tuh kurang tidak berat. pintar aku, maaf. Iya gitu. Tapi itu dia sangat memprioritaskan bagi orang lain pekerjaannya. Tapi sebenarnya to him it's already his balance Yes. gitu. Emang butuh kestabilan itu mungkin rutinitas ya. Karena dia mencintai pekerjaannya gitu dan produknya ini ya. Lintas makna. Dan kami kayaknya. Alright. Nah, kalau misalkan millennials, this is our era. Ini era sekarang yang semuanya serba cepet ya. Kalau dilihat tadi di boomers mereka bisa stay di satu perusahaan lama, begitu Gen X yang mulai pace-nya mulai cepet, itu mulai ada perubahan juga. Nah, di era yang super cepat ini menurut Forbes.com justru mendefinisikan work life balance dengan terciptanya lingkungan kerja yang fleksibel. Nah, ini dia. Memprioritaskan budaya kerja yang sehat dan bahagia untuk dapat meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Bukan berapa lama jam yang kita habiskan untuk pekerjaan, tapi apa yang bisa dihasilkan dan didapat gitu. Quality over quantity. Benar. I love that because kita sekarang udah bisa gitu dengan konsep pandemi, kita juga bisa work from home. Betul. Kita bisa tahu cara memanage waktu kita, bukan bisa tahu sih. Kita harus bisa menyesuaikan diri untuk tahu
bagaimana cara memanage waktu yang sangat fleksibel ini. Betul. Kita nggak ada alasan gitu kalau misalkan kita lagi di mana, gila kita bisa langsung telepon. Iya. Gitu kan. Kalau dulu kan rumit. Exactly. Iya kan? Kita bisa teks bahkan Iya. gitu loh. Iya. Tapi ya kalau misalkan kuota habis gitu aja sih. Bener. Nah di zaman kita pun orang-orang mengartikan work life balance itu beda-beda perspektifnya. Tapi balik lagi ya, ini banyak banget yang di luar ya, yang di riset sama tim CXO Lab. Banyak banget yang orang memaksakan work life balance-nya dengan cara lu kerja mulu lu gitu-gitu loh. Padahal kan tergantung dari pekerjaan apa yang sedang dilakukan, begitu. Menurut Cheryl itu udah cocok belum bahwa work life balance itu beda-beda perspektifnya? Ini dia yang aku sebenarnya sering banget ngalamin di 2020. Aku sampai merasa bahwa orang-orang itu bener-bener nggak paham kalau misalkan work life balance itu pasti berubah dari time and situationnya. Betul. Karena kita kan misalnya nih, aku ke treatment aku pribadi. Aku suka banget setidaknya menyisihkan 2 jam dari hari aku setiap hari untuk cuman ngedengerin sampel dalam musik. sebuah lagu. Iya, misalkan cuman kick drum itu ada 20. Aku dengerin satu-satu. Yang mana yang aku suka. Terus nanti aku marking. Aku pilih-pilih, suatu hari aku akan masukkan ke dalam satu lagu aku. Nah, misalnya aku ditelepon nih, dicariin sama beberapa teman-teman. Lo kemana? Sorry gue ini lagi di studio. Nanti kita ketemuan. Kerja mulu loh. Setelah 7 kali diajak, gue nggak bisa. Cuman lama-kelamaan nih orang-orang yang nyariin aku nih udah pada nggak ada semua. Akhirnya pas emang aku memilih untuk waktu bergaul untuk ketemu sama orang-orang ini, mereka kayak Cheryl kerja mulu. Intinya ini ngomongin kerjaan lagi. Nah, aku yang kayak padahal aku cuman kayak ngomongin secara teknisnya gini. Misalkan aku ketemu sama salah satu temen aku yang musisi juga. Lo udah denger yang ini belum sih, kalau sound yang kayak gini, ini efeknya kayak gimana gitu. Itu banyak banget yang ternyata tersinggung ketika aku tanya di luar dari jam kerjanya mereka. Aku nggak tahu, mungkin aku di sini yang salah kali ya, cari posisi untuk menanyakan soal hal teknis lah, nggak harus soal yang kreatif aja. Tapi misalkan kita sekedar yang kayak manajer lu gimana sih? Misalkan kan ada yang kayak gitu, gimana sih manajemen atau apa tentang lebih teknisnya pekerjaan. Banyak yang tersinggung. Dan akhirnya aku jadi tahu perkumpulan teman-teman tuh yang emang seperti itu, yang tidak bisa menghargai atau tersinggung ketika dibahas soal pekerjaan because they don't love the job they're doing. Benar. They're not passionate at what they're doing. Dan aku yang akhirnya harus memahami itu, mencari perkumpulan yang memang bisa ngomong kayak loncat-loncat. Iya kan? Nggak harus kita ngomongin semuanya tentang semesta dan kehidupan. Iya, udah betul. diatur. Itu Benar. bukan urusan kita. Benar. Apa yang bisa kita atur? Sambil kita makan mie instan. Benar. Ya gitu. Ngomongin kerjaan lompat kemana, Iya. balik lagi ke kerjaan lompat Itu lagi. dia, Ada kan yang itu gitu. dia. Iya jadi gitu sih. Emang cukup variabelnya cukup banyak lah untuk bisa bilang bahwa lu kok kerja terus sih gitu. Karena Cheryl punya pemikiran seperti itu, gue juga ngalamin. Akhirnya banyak orang yang ini nih kalimat yang sering muncul di gue dan Cheryl, gue rasa ya. Misalnya dia temen lu lagi kenapa-napa gitu, terus kayak oh iya kenapa lu nggak telepon? Nanti lu sibuk. Lah, maksud gue ya lu hubungin aja lagi gitu. Lu udah tahu gue sibuk misalnya, udah tahu Cheryl sibuk, lu hubungin gitu. Ya udah kalau lu mau hubungin aja, nggak usah ngomong. Exactly. Nanti ganggu lu sibuk. Gue nggak ngerasa keganggu juga. Exactly. Dan gue nggak akan berhenti sibuk juga gitu. Exactly. Nah makanya menurut gue pribadi akhirnya tersisih tuh. Iya. Ya kan? Jadi mulai tahu Jadi kepilih siapa gitu. teman kita juga. Iya benar. Karena indikator-indikator untuk mengukur work-life balance menurut Profesor Paula McDonald, menurut selintas fakta bermakna dari tim CXO Lab, yaitu adalah time balance, yaitu adalah keseimbangan waktu. Ini kayaknya menarik deh karena jarang ada orang, banyak dari orang yang cerita sama gue Cheryl soal keseimbangan waktu ini. Mereka tuh nggak nyatet sehari tuh kayaknya kurang deh. Kayaknya kurang karena lu nggak nyatet sih menurut gue. Nggak punya rutinitas. Iya, padahal kita nih 24 jam
ya 24 jam, katakanlah 8 jam tidur, itu masih ada 16 jam. Iya. Gitu. Mandi berapa menit kayak gitu. Itu tuh butuh dipampangin depan muka supaya apa? Supaya bisa diatur. Betul. Menurut gue. Betul. Nah, terus ada involvement balance, yaitu keseimbangan keterlibatan, dan juga satisfaction balance, yaitu keseimbangan kepuasan. Benar. Jadi dua pihak tuh harus puas gitu. Nah, tapi untuk Sheryl, gue mau nanya. Setelah beberapa tahun lu berkarir di dunia entertainment, lu 12 tahun ya sama tahun ini. Sampai tahun ini 12 Betul. tahun. Ya. Menurut lo apakah waktu bekerja lo sekarang udah cukup seimbang? Karena yang pertama tadi di highlight adalah sama Nona Paula adalah time Ada balance. time balance, involvement, apalagi satisfaction, Satisfaction. tadi ya. Kalau dari aku pribadi, I'm still figuring things out. Karena saat ini kan aku juga belajar untuk lebih independent ya sama diri aku gitu. Benar-benar focus on me, building healthy relationships dengan orang-orang terdekat aku. Dan yang paling penting adalah bagi aku itu satisfaction aku. Am I happy? Karena kalau misalkan aku juga nggak bisa puas dengan apa yang aku lakuin, aku pasti mental. Mental. Keren. Itu selalu. Jadi aku sampai mencoba untuk membangun rutinitas bagi diri aku. Aku tahu aku sekarang punya papi. Ini sangat Anak guguk ya? Anak guguk. Dan dia itu baru umur 2 bulan. Dia harus makan secara rutin dari jam 7 pagi, habis itu nanti jam 5 sore makan lagi. Jadi bagi aku setiap hari aku harus bangun setidaknya jam 6 atau jam 5 untuk melakukan itu, dan aku harus tidurnya setidaknya ya jam 11 atau jam 12 lah max. Nunggu dia bobo. Enggak juga supaya sih. seimbang tidur lu. Biar seimbang tidur aku gitu, dan aku jadinya bisa beraktivitas, lalu aku lanjut untuk bekerja, dan aku selalu mengikuti siklus itu karena kita di masa pandemi seperti ini waktu itu kan nggak ketaker ya. Benar. Jadi ujung-ujungnya kita ngerasa tadi kata Mas Danang waktu kita jadi cepat habis gitu. Tapi ya menurut aku bagaimana cara aku akhirnya membangun balance itu dalam waktu aku adalah untuk membangun prioritas yang lain di luar pekerjaan aku. Jadi aku mencoba untuk cari hobi lain yang benar-benar bersimpangan sama pekerjaan aku gitu. Ngurusin hewan peliharaan itu satu gitu. Paling itu sih Mas, tapi aku masih belajar banget ya. Oke. Kayak aku harus belajar dari Mas Danang. Kalau Mas Danang gimana? Gue nyatet, kalau aku masih nyatet Sheryl, masih nyatet aku harus ngapain dan lain-lain gitu di buku. Listing. Iya listing. Dan kemarin aku baru mengubah kebiasaan dari aku dan istri. Biasanya aku dan istri itu kalau pagi habis bangun kami ibadah dan lain-lain itu udah ada yang, salah satu dari kami udah ada yang lihat layar. Wow. Kami ganti sekarang, kami dengerin musik. Oke. Dan dengan dengerin musik itu distraksinya nggak terlalu banyak karena musik bisa sambil kan. Iya. Nah habis itu ternyata banyak waktu yang waktu yang kebuang saat kita ngeliat layar itu banyak banget ternyata, karena dari durasi waktu katakanlah sejam gitu, gue udah bisa olahraga, gue udah bisa nyiram tanaman. Tapi lo pernah ngerasa gak sih kalau dalam keseharian itu ya punya bangun rutinitas itu? Rutinitas. Iya, gitu rutinitas, ya. rutinitas. Dan kayak membangun prioritas berarti dengerin musik di luar dari pekerjaannya Mas Danang. Iya. Pernah ngerasa burnt out gak karena Burnout pernah sih. Jadi kayak kita jenuh atau maksudnya mentok ya. Iya. Mentok ya. Gue tuh kalau ngerasain sakit tuh udah gue bisa. Gila. Makanya dulu waktu zaman di TV itu ada kali gue disuruh liburan sama orang-orang sekitar gue, termasuk kakak David yang selalu bareng gue ini liburan gitu, karena gue orangnya yang ntar liburan ntar. Yeah. Nah biasanya siklusnya itu antara paling mentok tuh 4 tahun lah, paling mentok 4 tahun. Apa itu burnt out atau? Burn out nah, dan itu gue shutdown. Panas, badan demam, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba demam, nggak bisa mikir. Oke nih udah ngegerung nih mesinnya, gue harus istirahat. Karena gue pernah gini, tiba-tiba gue turun dari bandara, gue naik taksi, udah gitu kan lihat jalanan kan swing gitu. Enggak, tiba-tiba gini, tek, Hah? berhenti. Lu tau kayak VCD di Pause. set, abis itu tiba-tiba udah ganti scene.
kayak time jump gitu. Iya. Wow. Terus gue bilang oke, udah saatnya saya istirahat. Udah abis itu pulang sampai rumah makan mie instan. Abis itu gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak olahraga, gue nggak ngapain, udah badan gue udah minta istirahat. Wow. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai sih kayak gitu karena stamina orang beda-beda. Bener, kalau when the Gitu. tough gets tough, you don't always have to be tougher. Iya benar. Itu kayak salah satu kayak maaf nih gitu, bukan maksud untuk promo. Cuman aku baru belum lama kayak setahun lalu aku rilis lagu judulnya Oke. And itu pesan di situ emang aku ngomong sama diri aku kayak tone it down, slow it down. Benar. It will get boring, tapi udah, you just need to take a break and it's okay not to be okay. Dan itu sangat ingrained di dalam diri aku karena aku baru sadar selama pekerjaan aku dalam beberapa waktu terakhir ini, aku memaksakan diri aku untuk bekerja. Yeah. Karena aku merasa bahwa nih kalau gue gak kerja nih gue gak kemana-mana nih, hidup gue cuma ini doang. Tapi ternyata gila, itu langsung batuk. Aku alerginya, kecapean, itu batuk kering. Apalagi di masa corona kayak gini kan jadi parno. Jadi ya. orang kan curiga juga. Exactly. Kamu juga curiga, oke. Tapi setelah aku bener-bener kayak breathing exercises, coba deh cari ketenangan, ya udah nonton series aja deh seharian di rumah gitu. Bener-bener loh besokannya I'm okay. Karena dari sini memang. Karena emang sumbernya. penyakit tuh bener-bener sumbernya dari sini. So don't fix what's not broken. Nah, Jangan coba ngebenahin setuju. sesuatu yang belum rusak. Bener. Jadi kayak bener-bener benerin dulu mental lo sebelum dia rusak. iya, Gitu. iya, iya, Yeah. iya. Because Setuju balance is not better time management, but it's boundary management. Jadi kita Benar, batasan tahu ya. batasan kita. Katanya Ibu Betsy Jacobson. Kalau soal yang tadi tuh Sheryl, kalau Iya. soal Sheryl memaksakan diri Sheryl, kalau gua nggak kerja gua nggak kemana-mana. Itu kan, iya sebenarnya itu yang terjadi sama gue tuh di balik ini semua tuh sangat ambisius. Iya, jadi Sheryl. caranya Mas Danang mengatasi ambisius itu kan jadi kadang-kadang burn out kan. Itu efeknya. Salah Iya, satunya iya. ya gitu. Sampai gue menemukan bahwa nggak ada yang suka dipush, termasuk gue dan termasuk Tuhan. Tuhan tuh nggak suka dipush lagi, kayak iya ntar gue kasih, apa sih ngoyo. Iya, benar. Nggak boleh kita begging. Kadang-kadang Ya, gimana begging, kita ya kalau aku mikirnya mau begging ke siapa lagi gitu, tapi nggak usah dipush juga gitu. Betul. Kayak mana? Gue udah tahajud, mana rezeki gua gitu. Kok gua masih sial kan nge-push. Iya. Gitu kayak dia kayak iya. Sabar aja. Iya kan gitu. Chill gitu. aja. Walaupun susah ya, tapi itu Iya. bisa dilatih sih. Karena gua melatih itu sangat susah. Then how do you prevent it? Iya, gua berusaha melakukan kebalikannya. Yang tadi itu exercise yang Exercise-nya simple kebalikin aja. aja. Oke. Dibalikin misalnya gue tiba-tiba overthinking misalnya. Gue lagi ngapain gitu. Gue cari kenapa gue bisa overthinking. Oh ternyata ini. Oh ya udah gue. Kalau nggak ketemu jawabannya? Ada jawabannya Sheryl di dalam. Gak mungkin orang tuh bawa masalah pasti bawa solusi. Tapi pernah Itu nggak sih prinsip gue sih. Mas Danang ngerasa yang kayak oke, sebenarnya the answer is always simple. Kebalikannya itu yang kayak lo lagi overthinking. Ya jangan overthinking. Iya kan. Nah pertanyaannya adalah kan gimana? Pertanyaannya adalah Betul. pertanyaan itu adalah gimana ya? Betul. Itu harus dilatih sih karena latihan tidak mungkin instan, tidak mungkin tidak melelahkan. Dan banyak yang harus diubah. Itu kan ngubah kan. Betul. Iya, gitu. Beberapa cara yang misalkan kita bisa lakuin sebagai exercise untuk tidak burn out menurut Mas Danang apa? Salah satunya nih yang ditulis sama tim CXO Lab nih. Iya. Yaitu adalah membuat jadwal secara teratur. Itu caranya Mas Danang juga Cara ya. kita dong. Iya. Cara kita karena gue punya nih Senin gue ngapain, Selasa gue ngapain. Kalau misalnya Senin dan Selasa ada kerjaan, gue tebus di Minggu. Betul. Gue gitu. Betul. Saat waktu gue bersama keluarga Iya, tuh ada yang iya. gue pakai gitu. Iya. Lalu membuat tujuan yang jelas dan fokus. Kenapa harus ada tujuan yang jelas? Karena Kapten Tsubasa melihat gawang untuk dia jebol. Oke.
harus ada gawangnya. Iya, Kalau enggak mau harus nendang ada kemana? visi. Itu. Ada misi, ada visi. Iya, itu Betul. harus dilatih sih. Betul. Gitu. Nah, Terus nikmati waktu istirahat dan rehat. Ini istirahat tuh bener-bener istirahat. Gue tuh agak susah sih Cheryl untuk istirahat. tapi kan lagi istirahat orang beda-beda. Betul sih. Kadang istirahat aku aja tuh lari. Ya, Aku suka lari. Iya, Itu setuju. breaknya aku tuh biar setidaknya ngerasa adrenalin. Ya, nolongin gitu. ya hormonnya. Iya Oke, gitu. Oke. Makanya kadang aku ngerasa juga dan tim CXO Lab juga merasa bahwa berolahraga dan makan makanan yang bergizi, sehat itu dan juga akan imunisasi. membantu. Iya. Nah, yang terakhir adalah coba lakuin hobi dan kegiatan yang kamu sukai. Karena ini gue dapat dari Mas Deddy Corbuzier. Dia bilang hobi sama passion tuh beda. Passion harus ngasilin duit, hobi itu harus ngeluarin duit. Gitu, hobi tuh harus ngeluarin duit, tapi kita senang. Iya. Nah passion, makanya kerja pakai passion gitu. Ya karena passion kita harus ngasilin duit. Cheryl, hobi dan passionnya nyanyi, ya kan? Jadi ada pendapatan juga dari situ gitu. Jadi kurang lebih gitu sih, karena ada passionnya. Iya, Gitu. Nah ini ada satu kalimat yang dikatakan oleh Mas Panji Pragiwaksono di ngobrol sore semaunya bersama Mbak Putri Tanjung mengenai work-life balance. Kata Mas Panji, work is my life. I feel alive doing my work. Ini seperti kami di sini ya, seperti kami berdua gini. Saat kita melakukan pekerjaan ya kita merasa hidup gitu sebenarnya. Bagi seorang Panji, bahwa terkadang di luar waktu pekerjaan ia bisa mendapatkan cukup banyak inspirasi yang akhirnya berdampak baik ke pekerjaannya sendiri. Dengan tanda kutip ketika suka dan nyaman dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah dia kan dapat tuh inspirasi. Selintas kata bermakna mengutip nih dari Jeff Bezos, CEO of Amazon, bukan work-life balance tapi work-life harmony. Ketika semua keadaan di pekerjaan atau di rumah mendukungmu dan memberikan kamu semangat serta kesenangan, maka rasanya hidup itu seimbang. Jadi bukan perihal berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk bekerja atau bersantai di rumah. Maybe because you have an amazing support system. Kan Mas Danang juga sempat cerita sama Cheryl, Mas Danang deket banget sama Mama. Ya kan Mama juga tinggal bareng sama Mas Danang. Terus istrinya Mas Danang juga, I mean she's so lovely dan sangat supportive terhadap keinginan-keinginan Mas Danang. Jadinya Mas Danang pun in your sleep tenang gitu mungkin ya. Jadi ngerasa ada harmony gitu gak sih? Itu mungkin hadiahnya kali Cheryl. Karena waktu gua kecil gak kayak gitu. Gitu. Jadi akhirnya gua berusaha menemukan harmoninya di dalam diri gua dulu. Itu emang penting, start from within. Iya, gua nemuin harmoninya di dalam diri gua dulu gitu. Walaupun di percobaannya bikin chaos dan lain-lain, tapi akhirnya ya bisa menemukan harmoninya sendiri. Gitu. Support system butuh nggak? Butuh. Ya kayak mungkin itu kenapa kadang-kadang kalau nggak dapat di rumah cari di tempat lain, kan orang-orang suka ada yang kayak gitu. Iya, keluar untuk cari sesuatu yang baru gitu ya. Tapi kalau gue sih titip pesan, maksudnya kalau lu cari keluar itu kadang-kadang nggak nemu. Karena sebenarnya ada di dalam, gitu sih. Tapi kadang emang butuh kayak ngambil jalan jauh aja dulu untuk menemukan sih jalan pintas itu di dalam diri lo, nggak apa-apa banget. Jadi sih. bisa kayak ya gitu doang ternyata gitu. Karena setiap orang itu kan pasti punya definisi sendiri-sendiri tentang work-life balance itu gimana kan. Dari tadi kan kita juga udah ngomong gitu. Pastinya juga itu konsiderasinya ya pekerjaan kamu apa, prioritas kamu apa, dan banyak faktornya lah kayak dari sekedar keluarga seperti apa. Tadi kan kalau misalkan keluarga itu support kita, environment kita support kita, pasti ada rasa ego boost gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak mendukung ya maybe you can always find another circle, another environment gitu. Karena kita juga nggak bisa membandingkan diri kita sama orang lain. Apa yang mereka jalanin, environment mereka, privilege mereka. Iya kan? Iya itu, orang tuh ngomong, lu punya privilege. Enggak, ntar dulu. Privilege itu kalau itu tuh cuma kayak bonus, waktu itu bilang, it's a bonus gitu. Dipakai apa enggak? Exactly. Gitu. That's why we got some tips on work-life balance, so it would be so much better for you. So number one, itu mungkin kamu bisa let go of perfectionism, Cheryl. Let go. Itu reminder buat aku. Ya, tadi kayak kenapa nomor pertama nih dari CXO adalah let go of perfectionism. Benar. Sepertinya mereka pengen
Pengen aku ngaca. Pengen kita ngaca. Ini sebenarnya ada mirror nih di sini ya. Second, yeah. take a break. Out. Number 3, exercise and meditate. I like to exercise. I don't really like to meditate because sometimes aku nggak bisa fokus. Kadang-kadang aku terlalu rapid. Tapi exercising helps. Okay. Mau itu sesimpel aku misalkan lagi males banget nih untuk jogging, untuk olahraga atau apa, aku biasanya stretching. Oke. Atas sampai bawah itu ada kok kayak 10 minute stretching di YouTube juga ada, kalian nonton aja. Iya, tapi itu ya ada prioritasnya ya karena itu membantumu kan, makanya kamu lakuin. Iya buat bagi aku gitu. Iya. Terus nomor 4, limit time wasting activities and people. kalau misalkan udah ketemu sama aktivitas yang orang-orang buruk itu bisa membawa dampaknya itu ke lo, ya harus ada change of structure in your life. That's number 5. Karena kalau misalkan kita nggak berusaha untuk ubah struktur hidup kita, masih ngoyo, pengennya temenan sama yang itu, tapi mereka nggak mau temenan sama lo. Atau maksain atau tadi ngoyo ya, atau nunda-nunda gitu ya. Harus diganti. Bener sih. Harus dilatih pelan-pelan. Itu dia. Pelan-pelan karena kalau buru-buru juga cepet, harus buru-buru jangan. Bener. Iya kan? Bener. Cepat itu butuh strategi. Kalau buru-buru itu udah seruntulan. Makanya aku diwejangin untuk kamu boleh mas jadi berani tapi jangan jadi nekat. Gitu. Iya. Gitu. Nah kalau misalkan nekat karena nggak ada aturannya ya. Iya gitu. Seruntul gitu ya. Dan ingat start small. Betul. Start small. Jangan langsung besar, walaupun tadi yang kami omongin kayaknya hal-hal yang besar, tapi percayalah teman-teman, kami berdua memulai untuk apa ya, ini kami masih belajar sampai sekarang, tapi kami mulainya tuh dari hal-hal kecil ya. Nah ini ada selintas fakta bermakna dari CXO Lab, melansir dari Forbes.com. Misconception soal ini ya, work life balance terjadi ketika kita memiliki standar yang terlalu tinggi dan tidak realistis tentang target dari work life balance itu apa gitu yang pengen kamu capai, sehingga kita akan terus membandingkan diri kita dengan orang lain dan menjadikannya tidak sehat. Kadang-kadang kan gini, kita ngelihat gitu kayaknya Sheryl sama Danang enak lagi kerjanya gitu. Ini cuma pekerjaan sama apa yang kalian kerjakan. Tapi kan duitnya banyakan kalian gitu. Resikonya juga banyakan kami. Gitu loh. Kita semua punya resiko, punya penyeimbangnya masing-masing gitu. Kayak contohnya nih ya. Contoh ya. Kami gitu, katakanlah iya uang kalian lebih banyak gitu. Oh, kami tidak sebebas kalian. Bisa kan? Bisa kayak gitu kan? Kalian bisa tiba-tiba komen dengan santai di caption orang, di postingan orang gitu, ngata-ngatain, kalian santai aja. Coba kami yang mention sembarangan ke orang tersebut pasti akan disikat juga gitu. Jadi semuanya tuh ada penyeimbangnya. Coba ngelihat apa yang bagus dari apa yang kita punya gitu loh. Betul. Itu kadang-kadang orang tuh suka ngelihat kayak dia lebih bagus. Gak juga gitu. Semua punya resiko, semua punya berkatnya masing-masing. Kalau gue tuh mikir gitu sih. Iya. Porsinya tuh pasti berbeda. Iya. Di satu sisi kan juga kita juga dapat kenyamanan di sini karena memang kita berdua suka bacot ya. Kita memang suka ngobrol. Dan mungkin ya kita di luar dari obrolan saat ini kita nggak ngobrol sama siapa-siapa. Benar. Itu benar. Kebanyakan ngobrol sama diri sendiri. Iya, ini juga kita kan sebenarnya kan sharing ke satu sama lain, membagi energi kita kepada teman-teman yang lagi nonton. Apa yang kita tahu, siapa tahu ada yang bisa relate. Benar. Kalau nggak bisa relate, kita juga nggak maksa. Kalaupun kita salah ya nggak apa-apa juga karena ini kan sangat personal gitu loh. Iya, ini sangat subjektif gitu. sebenarnya. Seperti selintas kata bermakna dari Bapak produser kita Ari Moskito, follow Ari Moskito. Ketika merasa pekerjaan ini terlalu berat, coba deh jangan terus diukur kata Pak Ari. Tapi dinikmati atau ya udah tinggalkan. Itu dia.
Itu yang menurut aku work life balance harus sangat dipelajari. Yaitu ya udah. Mungkin orang kan berpikir gini Sheryl, ya lu enak lu main tinggalin aja. Karena gue pribadi gitu sih. Gue kalau misalnya udah enggak gitu, udah katakanlah gue nggak dapat apa-apa gitu ya. Ini bukan uang ya. Gue nggak dapat apa-apa, value apa segala macam, gue akan Even if there's money, right? if there's money. Even if there's money, tapi it's not valuable for you. Jadi stress out banget. Iya, karena menurut gue juga bukan orang yang foya-foya sih ya. Dan gue bukan orang yang mesti ngikutin sana sini. Jadi gue kayak ya udah. Kalau gue harus menyudahi ya gue sudahi kalau gue nggak dapat value apa-apa gitu. Iya. Even if there's money, seperti dirimu bilang gitu. Jadi menurut gue work life balance itu selain bagaimana kita bisa membagi waktu sebaik yang kita mampu dengan memprioritaskan yang harus diprioritaskan, seperti kata Sheryl, bisa disebut work life balance juga ketika kita nyaman dan senang dengan pekerjaan yang kita lakukan. Jadi lebih baik bertanya ke diri sendiri dulu teman-teman sebelum kita membandingkan ke orang lain. Tanya ke diri sendiri, are you happy? Apakah saya bahagia dengan pekerjaan saya? Karena jujur di YouTube gue itu ada satu bukan YouTube gue, di YouTube dulu gue bikin kayak stasiun bareng-bareng lah di YouTube gitu ya. Itu ada orang-orang yang keluar dari kerjaannya atau mencintai pekerjaannya itu dengan sangat amat luar biasa. Ada orang yang penghasilannya MM-an, Sheryl. Dia ngerjain untuk foldering data di perusahaan gitu. Penghasilannya MM-an, dia keluar buat bikin bandeng, buat masak bandeng. Ada yang keluar dari pekerjaan sebelumnya untuk menjadi director iklan. Yang gitu-gitu. Ada yang keluar dari perusahaan tambang menjadi tukang cukur. Jadi kalau lu memang suka, ada rezeki kok di situ sih. Tapi lu harus punya, ya itu tadi, berani tapi jangan nekat. Gue setuju banget sih Mas. Karena menyeimbangkan sesuatu emang gak semudah yang kita pikirin. Agree. Tapi setidaknya kita harus bisa ngedesain waktu kita sebaik mungkin. Iya. Bener-bener tahu gitu what is best for us. Bukan membandingkan sama orang lain. Dan untuk kesehatan kita juga harus bisa tahu waktu untuk bermain. Karena kalau misalkan kita itu cuma kerja aja seumur hidup, that's not healthy. Apalagi kalau misalkan yang awalnya lo passionate banget sama kerjaan lo, tapi lama-lama lo juga berpikir itu kayaknya kerja deh, itu kayaknya kerja. Ngerti gak sih? Ada kayak gitu. Gue hobi banget nih main gitar, tapi lama-lama yang kayak gue main gitar. Gitu loh, ada aja gitu waktu-waktu kayak gitu. Karena ketika lo merasa terlalu tertekan dan gak nyaman dengan hal yang lo lakukan, dampaknya sebetulnya bukan cuma buat diri lo sendiri. Ketika lo stres dan emosi gitu, tapi lo jadi mungkin gak baik sama orang-orang sekitar lo, malah annoying nih orang. Nah apa sih, ada gitu satu temen yang dikit-dikit tuh ya kayak, nah apa sih ini telepon gue nih hari Minggu atau lah kerja lo kan manajer, jangan ngoyo gitu loh. Maksudnya ini rezeki bukan hanya datang kepada orang yang lo tugaskan, tapi buat diri lo sendiri. Jadi kalau lo nggak suka, ya udah setidaknya bilang alhamdulillah, atau ya bersyukur masih ada yang kontak, I will reach you tomorrow. Maybe itu akan menjadi lebih sesuatu yang lebih sehat. Oke, Minggu gue nggak mau diganggu, maaf, boleh gue respon besok gak? Itu kan akan lebih enak daripada di decline ya gitu. Karena kita mungkin itu nggak tahu ya, mungkin dia stres dan udah berpikir bahwa this is not for me, jadinya ya nggak bisa mengkontrol apa yang baik dan apa yang buruk untuk diucapkan dan dirasakan. So I guess that's it for me, Mas Danang. Kalau saya sih terakhir mungkin karena saya orangnya juga masih belajar nih, sampai sekarang kami di sini bukan pengen menggurui juga ya teman-teman. Kami ini masih berlatih, kami juga masih belajar, dan kami harap tuh bisa belajar bareng gitu ya. Tapi ini sih kalau soal kerjaan gitu ya, kalau gue mikirnya lebih enak capek kerja daripada capek nyari kerja gue.
bener. Kalau gue ya, Bener kalau banget nanggepin yang Sheryl yang tadi ya. Bener banget. Jadi walaupun kerja nih capek gitu, mungkin bukan passion lu, mungkin nggak sesuai, tapi bisakah pekerjaan lu membiayai hobi lu itu kan? Iya. Gitu. Aku tahu berarti konklusinya apa. Apa? Coba tanya artis. Artis ya? Amin. Sibuk? 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 Pasti. Iya. Amin. Amin. Itu juga. Jadi aminin aja, aminin aja. Nggak Gitu perlu sih. pusing. Jadi silakan kalian cerita juga boleh kalau kalian Ya. mau menanggapi perjalanan kami dalam menanggapi work life balance juga boleh. Mau kenalan sama Pak Ari Mosquito juga boleh. Langsung tulis di kolom komentar, dan kalau kalian tertarik sama konten kami, kalian bisa share ke teman-teman yang lain untuk bisa ngobrol bareng. Karena tim CXO Lab itu cukup apa ya, cukup aktif gitu nanggepin Betul. cerita-cerita kalian gitu. iya. Dan kami membaca apa yang kalian tulis, walaupun kami tidak membalas, kadang-kadang kami baca sambil ya, kayak sambil kerja dan dong, lain-lain gitu. pasti. Iya, iya. Tim dari CXO juga pastinya membangun conversation ini antara Sheryl sama Mas Danang karena pengen kalian juga mungkin bahas bukan cuma sama kita tapi with your friends, Yeah. with your family, and try to figure things out. Yeah. Siapa tahu it can resolve a few things for Yeah. you. So don't forget to go in our comment section and discuss if you want to discuss, dan juga dan juga tag teman-teman kalian. Iya. Jadi nontonnya kapan aja, Mas? Pokoknya kami insya Allah akan hadir setiap hari Selasa jam 18 WIB atau jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa juga Lintas Makna, iklan. Iya. Jangan lupa juga Lintas Makna kini hadir di Spotify. Versi audionya lebih murah kuotanya, tapi isinya sama saja. Yuk saksikan Lintas Makna di Spotify juga. Kalau di Spotify nggak dipotong. Emang gak dipotong? Katanya tuh nggak Wah bahaya dipotong. juga menurut Iya. saya. Iya, Oke. saya juga sedikit menyesal tadi ketawa yang tadi itu loh agak serem yang ketawa gue. tadi gak usah diedit. Itu bagus dong. Kasian banget sih yang denger pakai earphone. Ya pokoknya semoga kita bisa belajar bersama-sama. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena yang ada hanya penyesuaian. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di Lintas Makna bersama Sheryl dan Dan Mas Danang.